Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semua, jumpa lagi dalam podcast Bincang Santai bersama saya Bidan Fatimah Eliani. Pada podcast kali ini kita kembali kedatangan seorang narasumber penting, yaitu beliau adalah dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Umum Tetusanggu Rantau, Dr. Bambang Hadi Pratama, SPOG. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik Mbak Fatimah, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah, sudah makan siang ya dok ya? Iya, udah Alhamdulillah juga. Untuk tema podcast kali ini kita tentang perawatan kehamilan atau antenatal care. Perawatan kehamilan atau antenatal care adalah upaya preventif pelayanan kesehatan obstetrik untuk optimalisasi pemeriksaan maternal dan neonatal melalui pemantauan rutin setiap bulan. Hal ini diharapkan mampu membantu menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu pada bayi. Kita mulai podcastnya ya dok ya. Iya Mbak. Untuk pertama bisa dokter jelaskan apa itu antenatal care? Oh iya, jadi antenatal care itu atau pemeriksaan kehamilan, di mana suatu rangkaian pemeriksaan kehamilan untuk ibu hamil yang bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan janinnya itu sendiri atau mengetahui kesehatan dari ibu hamil itu sendiri dalam rangka untuk menyiapkan selama persalinannya, selama kehamilan, kemudian persiapan persalinan dan masa nifasnya, sampai pemberian ASI eksklusif untuk bayinya setelah dilahirkan. Gitu. Baik. Itu merupakan perjalanan yang cukup panjang ya dok? Iya. Untuk memulainya tuh sebaiknya kapan ya dok untuk antenatal care Sebenarnya ini? kalau pemeriksaan antenatal care ini yang direkomendasikan itu minimal 4 kali selama kehamilan. Di mana kita bagi 3 antara trimester pertama dalam 3 bulan pertama sebaiknya 2 kali. Di situ bertujuan untuk mengetahui apakah kehamilan ini di dalam kandungan atau di dalam rahim. Baik. Atau nempelnya di luar kandungan atau di luar rahim. Jadi di situ kita bisa mengetahui apakah letak kehamilannya normal atau tidak. Baik. Dan perkembangannya apakah normal atau tidak sesuai usia kehamilan di 3 bulan pertama. Kemudian minimal 1 kali di trimester kedua. Di mana antara umur kehamilan 13 minggu sampai 27 minggu. Iya, dok. Di situ salah satu tujuan utamanya yaitu mengetahui apakah ada janin kelainan kongenital atau letak plasenta secara umum ya, kemudian berat janin, air ketuban, dan berat bayinya. Itu hampir sama dengan di trimester ketiga. Untuk persiapan ditambah tujuannya untuk persiapan persalinannya, apakah diedukasi untuk bisa melahirkan normal atau tidak. Iya, baik. Jadi minimal 4 kali selama kehamilan. 2 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, Iya. 1 kalinya pada Trimester ketiga. Itu ya. paling minimal ya. Paling minimal ya dok ya. Oke, baiklah. Berarti mungkin bisa disimpulkan ANC ini sangat penting untuk menjaga kehamilan atau mengontrol kehamilan dan mencegah komplikasi ya dok ya? Iya. Jadi dari jika pasien-pasien atau ibu hamil rutin melakukan pemeriksaan kehamilan, jadi kita bisa mengetahui apakah selama kehamilan ini baik ibu maupun bayinya, calon bayinya itu sehat atau tidak, atau ada masalah atau tidak. Jadi jika ada masalah atau resiko untuk terjadinya komplikasi, kita bisa cegah dari awal sebelum persalinannya itu. Iya, baik. Untuk yang tidak melakukan antenatal care, mungkin dampaknya bisa dihitung secara presentasi dok. Mungkin berapa dampak yang terjadi, kerugian atau morbiditas dan mortalitas pada ibu yang tidak ANC dan ibu yang dibandingkan dengan ibu yang melakukan ANC minimal 4 kali tadi dok. Ya sebenarnya kalau dilihat dari presentasi sampai saat ini tidak ada yang belum pasti karena banyak sekali resiko-resiko kehamilan atau persalinan jika tidak dilakukan pemeriksaan ANC ini secara rutin. Nah justru dengan sudah dilakukannya yang rutin ini kita bisa mencegah atau dampaknya jika tidak dilakukan ANC itu kita nggak tahu tuh gimana
bayinya di dalam sehat atau baik-baik, tidak, ya. posisi janinnya apakah sungsang atau lintang, atau ada masalah kelainan bawaan yang tidak ketahuan, jadi akan berisiko terhadap persalinannya. Kita nggak tahu tiba-tiba datang pada fasilitas kesehatan seperti ke bidan atau ke puskesmas, ternyata misalnya ini ya, ternyata sungsang atau kaki yang duluan Baik-baik, lahir, ya. atau ari-arinya atau plasentanya ternyata menutupi pintu lahir, jadi ada perdarahan yang tidak ketahuan, dan itu dibutuhkan pertolongan secara emergensi di rumah sakit. Jadi kalau kita pasien-pasien ibu hamil ini rutin melakukan pemeriksaan, itu akan diketahui apakah bisa terjadi resiko persalinan atau tidak pada saat persiapan lahirannya gitu. Berarti untuk ANC ini dapat kita simpulkan sebagai deteksi dini untuk mencegah komplikasi ketika persalinan, begitu ya dok? Iya. Betul. Salah satu tujuannya itu. Sejauh mana dukungan khususnya suami dan keluarga apabila terhadap ibu hamil dalam mencegah komplikasi pada persalinan dan kehamilan dan persalinan, dok? Ya, kalau dari dukungan keluarga, jadi yang paling memang selama kehamilan ini ibu hamil itu lebih ke tidak berdiri sendiri, menanggung atau menjalani proses kehamilan sampai persalinan, bahkan merawat bayinya. Dibutuhkan dukungan dari keluarga terkecil. Yang pertama suami, ataupun kalau tinggal dengan orang tua atau mertua juga perlu dukungan seperti. Jadi biar tidak ibu hamil ini sendiri tidak merasa sendiri melakukan dalam menjalani kehamilannya. Jadi kalau dari secara spesifik sih suami tetap harus mendukung jika melakukan pemeriksaan itu harus berdua, ditemani, kemudian apapun keluhannya itu bisa cukup mendengarkan aja, karena dari ibu-ibu hamil ini secara psikologis lebih banyak keluhan daripada yang tidak sebelum hamilnya gitu. Baik. Iya. Berarti 100% diperlukan ya dok? Iya. Khususnya suami dan keluarga inti. Apalagi nanti untuk persiapan persalinannya, jadi perlu dampingi pada saat persalinan nanti. Oh iya, baik dok. Tadi pada awal podcast dokter paparkan tentang ANC yang minimal 4 kali selama kehamilan. Iya. Apakah itu ada perbedaan pada ibu hamil dengan penyakit penyerta, misalnya hepatitis atau hipertensi, HIV maupun hipertiroid? Iya, kalau dengan ibu hamil dengan penyakit penyerta yang paling sering memang kita dapatkan di lapangan itu dengan hipertensi. Sebenarnya kalau dengan sudah ada hipertensi dalam kehamilan, itu diharapkan lebih rutin lagi karena menyangkut dengan kontrol hipertensinya, kemudian pengambilan edukasi untuk nutrisi, obat, vitamin, maupun yang dirutinkan setiap bulannya gitu. Jadi untuk mencegah tidak terlalu tinggi dari tensinya, ataupun dikatakan secara umum yaitu tensinya itu atau hipertensinya terkontrol selama kehamilan, sehingga kita bisa mencegah komplikasi yang lebih lanjut pada hipertensi kehamilan ini. Yang paling kita takutkan yaitu adanya kejang atau eklamsi pada ibu hamil atau bayi beratnya kurang dari usia kehamilan. Jadi misalnya kehamilan sudah 9 bulan atau sudah matang tapi beratnya masih di bawah 2,5 kilo, itu bisa kita cegah atau kita kontrol dengan pemberian obat-obat hipertensi atau pencegahan IGR-nya berat badan bayinya dari awal kehamilannya. Jadi butuh lebih sering kontrol ANC kalau ibu-ibu hamil kita ini punya penyakit penyerta. Baik. Berarti untuk dengan ibu penyakit penyerta 4 kali itu boleh melebihi dari itu? Iya, boleh. Apakah tidak terbatas, dok? Kalau dari rekomendasinya biasanya kalau dengan penyakit penyerta bisa 8 sampai 10 kali, bahkan kalau sudah lewat bulan itu 1 minggu atau 2 minggu sekali untuk melakukan ANC. Iya. Untuk kontrol itu tadi ya, dok ya. Baik. Materi yang sangat menarik untuk antenatal care ini. Terakhir, dok,
Oke. Pesan dari Dokter Bambang untuk ibu hamil ataupun ibu-ibu yang sedang mempersiapkan kehamilan yang ketika ini sedang menonton acara podcast ini. Silakan, Dok. Ya, kalau dari saya sendiri diharapkan dari penjelasan kita yang singkat ini pentingnya untuk pemeriksaan ibu hamil kepada pasien-pasien kita, di mana bertujuan untuk kita mengetahui kesehatan atau kesehatan dari ibu hamil sendiri maupun kesejahteraan dari janinnya sendiri, agar kita bisa mempersiapkan selama kehamilan, kemudian mengurangi risiko komplikasi selama persalinan, dan perawatan bayi baru lahirnya untuk pemberian ASI eksklusif untuk segera dikonsultasikan selama kehamilan ini. Jadi paling minimal itu 4 kali dalam selama 9 bulan ini ya. Dan perlu dukungan juga dari keluarga kecil, misalkan suami, orang tua atau mertua, dalam menyiapkan ibu-ibu hamil sampai persalinannya. Baik, terima kasih atas pesannya. Cukup penting dan sangat penting. Iya, Dok. Baiklah, Sobat Sehat, berakhirlah bincang santai kita hari ini. Perbincangan ini sangat menarik karena ini berhubungan dengan siklus kehidupan kita sebagai manusia, khususnya wanita yang mengalami masa produktif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali kami ingatkan kepada Sobat Sehat semua untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube RSUD Datu Sanggul Rantap. Sampai jumpa pada podcast Bincang Santai selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face. I look into your eyes as you look to me. Now here we are, soon parents to be. Can't hold back my tears, can't hold back my smile. I feel so close to you.